Minggu kemarin kita belajar mengenai ada yang masih ingat mengenai materi kita yang kemarin? Ada menjenguk orang sakit, Kak. Apa itu? Pembensan. Nama orang sakit. Apa aja hikmahnya? Hukumnya Hukumnya memberi salam dan pimpinan. Ya, kemudian Menyadari bahwa nikmatnya hidup sehat. Sabar dan kebenaran. ya, kemudian Menguatkan dan memperkokoh iman, Kak. kemudian Menyadari kewajiban mendapatkan nikmat. itu pelajaran kita minggu kemarin. Sekarang kita pelajari materi mengenai syirik. Ada yang tahu apa itu syirik? Menduakan Tuhan. Allah. Kemudian ada lagi? Iya, syirik itu terbagi berapa? Gak tahu, Kak. Macam-macam syirik. Syirik itu terbagi menjadi dua bagian. Jadi syirik itu terbagi menjadi dua. Syirik akbar terjadi, kemudian syirik asghar. Kemudian syirik akbar ini disebutkan atau jadi jika seseorang itu melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan lain atau menyebutkan Tuhan, kemudian menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Kemudian syirik asghar itu ialah perbuatan yang secara tersiasat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu contoh dari syirik ini deh? Tadi satu kan? Ingin kutukan? Kemudian ada juga bahayanya kita melakukan perbuatan syirik. Ada yang tahu bahayanya? Itu ada efek negatifnya, ada juga ada efek negatifnya. Yang pertama itu amal saleh yang sudah kita kerjakan atau oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan perbuatan baik, setelah itu kita melakukan perbuatan syirik. Jadi amal baik yang sudah kita lakukan itu nggak ada lagi gunanya. Kemudian orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Kemudian seorang itu melakukan syirik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Coba dulu kalian buka Al-Quran deh. Ada yang buka Al-Quran?
Ya. Buka surah An-Nisa ayat 48. Ya. Udah nampak semua? Udah. Bisa kita baca bareng-bareng? Bisa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Coba bacakan artinya deh satu orang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa-apa dosa yang terhadap syirik itu sebagai apa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah membuat dosa yang besar. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran itu bahwasanya perbuatan syirik itu termasuk dalam perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Luqman ayat 23 itu juga ayatnya tentang syirik. Coba nanti bisa kalian tulis biar kalian jangan lupa. Jadi kita tulis surahnya. Kemudian Quran surah Al-Luqman. Kemudian di dalam surah Al-Luqman itu pada ayat 32. Kemudian selanjutnya ada juga caranya biar kita tuh terhindar dari perbuatan syirik. Caranya itu yang pertama selalu melakukan sholat, kemudian selalu berusaha meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwasanya syirik itu akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Kemudian yang keempat itu selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Jadi syirik itu terbagi berapa, Dek? Dua. Apa aja? Syirik akbar, syirik jari, syirik asghar, syirik khafi. Jadi kalau ria itu termasuk dalam syirik apa, Dek? Kalau perbuatan menyekutukan Allah, Syirik akbar. So, jadi masih ada lagi yang belum paham mengenai materi kita ini? Atau ada yang bisa ditanyakan? Apa santet-santet itu syirik apa? Santet itu kalau kita lihat lebih dalam, kita kalau sebenarnya ada si A dia kena santet, si B yang nyantet. Jadi si B-nya yang nyantet itu dia percaya bahwasanya dia tuh bukan percaya kepada Tuhan lagi menurut kakak ya. Jadi kan semua kalau santet itu masuk dalam syirik akbar. Menurut kakak santet itu kalau kita menyantet orang itu masuk dalam syirik akbar. Ada lagi, Dek? Kalau saya pikir kalau asli apa?
Ria termasuk, si Asbarat ya Ria termasuk. Baru coba ada lagi dek. Ria, selain Ria ada lagi yang sama saudara musyrik asgor. Ada lagi kawan-kawannya Ria. Coba duduk aja. Mulai adik. Oke, tadi kita sudah pelajari mengenai materi syirik. Maka menurut di antara kalian ada satu orang yang menyampaikan kesimpulannya. Siapa yang mau? Coba bacakan materinya, kesimpulan yang mendapat kamu sama dari materi kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari materi yang telah dibawakan kakak tersebut, bahwasanya macam-macam syirik itu ada dua. Yang pertama syirik akbar atau syirik jari, yaitu termasuk menyekutukan Allah. Yang kedua syirik asghar atau syirik kafir, yaitu termasuk riya. Allah telah benar-benar menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya syirik itu adalah dosa yang besar, yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, yaitu Innallaha la yushraka an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang kedua di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 32. Supaya terhindar dari sifat syirik, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholatlah selalu, baru tingkatkan keimanan kepada Allah, dan selalu mengingat bahwasanya syirik adalah dosa yang besar, dan syirik itu merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan ingatlah bahwasanya Allah berada dimanapun kita berada. Cukup sekian kesimpulan dari pelajaran yang telah kakak itu. Oke, kita berikan akses dulu kepada